Ya, terima kasih pemirsa Anda tetap bersama kami di Kiswah Kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama dengan Kiai Misbah. Nah, pada segmen yang berikut ini kita akan menghadirkan seorang tamu. Beliau adalah Ketua Komisi Fatwa MUI DKI Jakarta dan juga Suriah PBNU. Langsung saja kita akan mengundang Kiai Haji Zulfa Mustafa MY. Ya, silakan Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam social distancing salamannya. Silakan. Alhamdulillah. Ya. Baik, terima kasih Kiai telah hadir bersama dengan kita. Jadi sekarang guru saya menambah lagi satu. Alhamdulillah. Terima kasih diundang. Ya. Baik, boleh kita mulai Kiai ya. Nah, tadi kita sudah berbincang-bincang nih bagaimana tema kita adalah cinta tanah air bagian dari iman. Nah, sekarang bagaimana kemudian itu terimplementasikan ketika orang itu bicara cinta pasti harus ada bukti dong. Ya, Kiai. Nah, ketika kita mengatakan bahwa saya cinta tanah air, kemudian apa yang harus dilakukan orang itu setelah mengatakan cinta? Nah, kira-kira seperti apa? Tadi kan di awal sudah diakui bahwa itu adalah memang ada dalil-dalilnya. Sekarang bagaimana mungkin setelah itu implementasi dalam kehidupan? Baik, yang pertama menurut saya bukti cinta tanah air atau cinta pada negeri sendiri. Iya. Itu satu, tidak mencela negerinya. Oke. Juga tidak memusuhi orang-orang yang sama-sama dari negerinya. Dulu ada seorang penyair Arab namanya Syauqi, ya, sangat terkenal itu mempopulerkan sebuah puisi. Puisinya begini: Watani wa in jarat alayya azizah wa ahli wa in dhannu alayya kiramu. Negeriku, katakan dia belum bisa memberikan yang terbaik bagiku, dia tetap aku muliakan. Sekarang banyak orang jadi orang Indonesia itu kadang-kadang malu. Dia cela negerinya, Indonesia begini. Itu berarti itu salah satu bukti dia masih belum cinta pada negerinya. Kedua, kadang-kadang dia masih mencela sesama penduduk negerinya atau memusuhi. Itu satu ya. Yang kedua, bukti cinta tanah air itu dia harus berbuat. Buat negerinya, harus berbuat sesuai dengan apa yang dia miliki. Apakah dia seorang ahli ilmu, apakah dia seorang dokter atau apapun. Nah, dia harus melakukan sesuatu berkontribusi pada negerinya. Seperti sekarang misalnya dalam masa pandemi ini justru bukti cinta tanah air harus kita tunjukkan. Salah satunya ya kita harus bersatu dong. Ya, jangan kemudian saling menyalahkan tadi, saling memusuhi. Semua harus bersatu melakukan hal yang positif buat negeri ini. Rakyat jangan sekedar mempersalahkan pemimpinnya, gitu kan? Tapi juga harus mendukung, dan begitu juga pemimpin harus mengayomi rakyatnya, dan antar anak bangsa begitu juga harus bersatu. Ini salah satu bukti daripada cinta tanah air menurut saya. Iya, jadi yang pertama tidak mencela negerinya, yang kedua adalah tidak mencela juga orang-orang yang ada di dalamnya. Iya persis, karena itu keluarga. Iya. Nah, tapi pada kenyataannya nih Kiai, kita kan melihat sekarang apalagi yang namanya di sosial media, yang namanya celaan-celaan itu sudah menjadi sesuatu yang biasa kita dengarkan. Nah, kemudian sikap apa sih yang harus kita tumbuhkan gitu loh untuk memberikan sebuah penyadaran ya terkait juga kita kan 75 tahun Indonesia merdeka ini nih. Mas Agus, Kiai Zulfa, terima kasih nih. Jadi kecintaan kita ini saya sampaikan adalah sebuah karakter manusiawi, Pak Yai. Cinta kampung kita, cinta Indonesia, hakikatnya itu. Kenapa harus ada kajian ini? Kita naikkan levelnya, Mas Agus. Sehingga nanti semangatnya itu bukan karena sekitar kita, tetapi dinaikkan karena Allah. Kalau karena Allah, dimanapun saja kita berada, dalam posisi apapun, Anda perhatikan, dulu para pejuang itu Yai, Allahu Akbar, kan begitu kan, merdeka. Nggak ada jaminan setelah merdeka dia akan jadi pejabat, nggak ada. Kenapa semangat? Karena mereka sadar bahwa apa yang dilakukan itu perintah dari Allah. Kalau saya mati syahid, gitu. Loh, ini spirit ini harus tersampaikan. Nah, kalau umpamanya karena ada unsayun, karena ada udang di baluk batu, kalau saya berjuang, saya pasti akan jadi pejabat. Ya, itu bukan pejuang sejati. Kita punya prinsip, kita itu na'buduh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Iya. Dan saya yakin setelah itu Allah Maha tahu apa yang akan diberikan oleh Allah. Iya. Jadi spirit ini sekali lagi tanamkan. Cinta kepada tanah air, kepada Indonesia itu bukan karena apa, tapi karena Allah, karena diperintah oleh Rasulullah, karena ajaran agama kita. Masya Allah. Nah ini Kiai Zulfa, seringkali kemudian kecintaan ataupun nasionalisme itu justru dibenturkan dengan semangat keberagamaan. Contoh tadi ketika orang berteriak Allahu Akbar, kayaknya sekarang Allahu Akbar dulu sama sekarang agak beda gitu ya. Kalau Allahu Akbar ketika sebelum perang kemerdekaan itu kan sesungguhnya adalah betul-betul ingin merebut ataupun memenangkan bagaimana membebaskan negara kita. Nah tapi sekarang pekikan Allahu Akbar itu ya sering kita dengarlah di mana-mana, di demo, kita demonstrasi dan segala macam. Nah jadi seringkali kita melihat tadi itu untuk menyatukan antara nasionalisme dengan semangat keberagamaan itu gak gampang ternyata begitu. Ya, saya beruntung dibesarkan dalam tradisi santri. Kebetulan saya besar dari keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ya. Itu di pesantren, kiai-kiai saya itu dari kecil saya diajarkan untuk tidak mempertentangkan cinta tanah air dan cinta agama. Karena begini, tanah air itu ya menjadi penting buat kita beragama juga. Kita tidak mungkin Mas Agus sekarang ini misalnya sholat dengan tenang, bisa ibadah dengan tenang kalau negeri kita tidak aman. Makanya dalam tradisi pesantren misalnya, itu saya salut guru saya misalnya Mbah Maimun Zubair ya. Itu dalam acara keagamaan di kami misalnya di NU itu beliau yang sudah sangat sepuh, itu tetap ketika lagu Indonesia Raya beliau sudah pakai tongkat kayak Kiai Misbah ini. Tapi itu asli tongkat karena sepuh. Itu saya ingat betul dalam satu acara itu beliau sudah didorong kursi roda, Mbah Maimun Zubair itu begitu Indonesia Raya beliau tetap minta berdiri. Masya Allah dengan begini. Buat kami itu santri ini dalil yang sangat nyata. Apalagi beliau memang dulu pejuang yang merasakan ya. Makanya cinta tanah air dan cinta agama itu bagi kami diajarkan adalah satu tarikan nafas. Jangan dipertentangkan. Kita mungkin sedih ya melihat beberapa negara gitu ya, negara yang mayoritas juga muslim seperti Indonesia, di mana tadi mereka kekurangan tokoh-tokoh agama, ulama yang bisa menjadi contoh buat rakyatnya atau umat dalam hal dua kecintaan ini, cinta agama dan cinta tanah air. Kadang-kadang yang muncul hanya orang yang menanamkan cinta beragama tapi tidak cinta tanah air tadi. Betul. Ya tadi apa istilahnya, apalah artinya itu. Iya betul. Nation itu ya. Atau sebaliknya, orang yang nasionalismenya tinggi tapi tak punya rasa cinta pada agama, ini bahaya. Padahal ini dua-duanya penting. Ya, penting itu kalau dalam bahasa agama, cinta agama itu doruri, penting. Ya, juga cinta tanah air itu doruri, karena saling melengkapi. Tak bisa kita ibadah dengan baik kalau negara kita tidak aman. Ya, Kiai Misbah, ini ada kata kunci tadi, ya, suatu hal yang sangat luar biasa, bahwa sebenarnya Kiai Zulfa menyampaikan, ya, ternyata pendidikan dari kecil itulah yang cukup berperan untuk membuat kesatuan atau penyatuan antara kecintaan tanah air dan juga cinta kepada agama. Ternyata ini dibentuk dari kecil. Gimana, Kiai? Ini kan akhirnya jatuh kepada bagaimana pendidikan gitu. Ya itulah, Kiai, kita diajarkan di pesantren bahwa tindakan seseorang itu dipengaruhi oleh keinginan. Keinginan itu dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan. Bagi kami di kalangan NU itu sudah selesai. NKRI harga mati gitu, nggak ditawar-tawar lagi sudah. Walaupun rumahnya masih ngontrak. Jadi NKRI harga mati kan begitu kan? Pancasila jaya. Itu doktrin dari pesantren itu. Iya. Walaupun nggak dijamin dia itu selesai menghargai harga mati, kemudian Pancasila jaya, apakah dia jadi PNS? Nggak ada juga jaminan. Ya. Kenapa? Karena kita terdoktrin, diajarkan di dalam Al-Quran maupun hadis, apa yang disampaikan, dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan al-watan, al-watan. Itu kalimat Rasulullah itu. Aku kangen kepada kampungku, aku sayang kepada tanah airku. Itu Rasulullah mengajarkan. Rasulullah ya orangnya di Mekah atau di Madinah kan. Lah kita ini kan hidungnya kayak begini nih ya.
Ya walaupun pakai surban kan Habibnya Habib swasta ini. Masya Tapi Allah. dalam soal ajaran, saya sadar bahwa cinta tanah air itu memang perintah dari Allah, ajaran dari Rasulullah, dan diajarkan oleh para ulama-ulama kita. Bagaimana sampai mengatakan hubbul watan minal iman, kan gitu kan? Hubbul watan, cintamu dalam imanku. Jadi cinta kepada tanah air itu karena saya iman. Loh itu terus digedor-gedor sehingga menjadi semangat yang luar biasa. Jadi apapun karena cinta kepada bangsa dan negara. Iya, ini Kiai Zulfa, ternyata untuk cinta tanah air tuh tidak harus kita itu hidup enak. Tidak harus kemudian kita merasa nyaman dulu baru cinta tanah air. Dan tidak juga ketika dalam keadaan sulit, kalau gitu saya nggak cinta nih, orang lagi susah. Nah, ini yang menarik tadi dari Kiai Misbah. Iya. Itu kan tadi seperti yang Syauqi katakan. Iya. Kan kalau dulu kita peribahasa Indonesia bilang hujan emas di negeri orang masih lebih baik hujan batu di negeri sendiri. Makanya kita tidak boleh mencela negeri sendiri dan kemudian pamrih kalau di Indonesia aku dapat apa. Kan Iya, gitu iya. kan. Ucapan seperti ini misalnya itu menunjukkan ketidakcintaannya. Yang saya lebih prihatin justru kalau tadi yang disampaikan Kiai Misbah itu dulu orang berjuang tak berpikir jadi PNS, tak berpikir dapat apa dari Iya. negara. Lalu sekarang ini justru muncul fenomena orang yang katanya itu dia bekerja sebagai PNS atau ASN ya sekarang ya. Katanya ini ada muncul atau orang-orang yang mendapatkan syai'un tadi sesuatu dari negara tapi kok punya pola pikir ingin mengganti bentuk negara ini satu. Ya. Atau dia bilang katanya kalau hormat bendera itu haram. Menyanyikan lagu Indonesia Raya itu haram. Katanya semacam itu. Ini menurut saya aneh ini. Mungkin dia perlu ngaji yang dalam dengan Kiai Misbah supaya tahu itu dalilnya. Masya Allah. Ini aneh sekarang muncul orang-orang semacam ini menurut saya. Baik, nanti akan kita lanjutkan lagi, Kiai. Iya. Nah, pemirsa, Anda lahir di Indonesia itu udah takdir. Memang Anda orang Indonesia dan juga orang di daerah masing-masing. Jadi jangan pernah berhayal ingin jadi, ingin lahir di, karena itu sudah Allah takdirkan. Nah, sekarang bagaimana cara kita kemudian mengoptimalkan, menjalankan takdir ini sebaik-baiknya sebagai warga negara Indonesia dan sebagai umat Islam. Tetap bersama kami di Kiswah Kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama dengan Kiai Misbah.